Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 26. Yehezkiel pasal 26, Bapak Ibu bisa menyimaknya, membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membaca untuk kita sekalian ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nubuatan melawan Tirus. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemur pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah nubuatan terhadap bangsa Tirus, bahwa bangsa Tirus ini akan dihancurkan. Nah, nanti sebagai alat yang menghancurkan adalah Babel, ya. Nah, mereka akan diserang dan dimusnahkan, ya, dihancurkan. Dan memang bangsa Tirus salah satu bangsa yang juga memiliki kekuatan. Ya, Tirus terkenal ya hebat mereka, sehingga mereka juga menjadi sombong, ya, karena mereka merasa diri kuat. Nah, kesalahan fatal bagi bangsa Tirus sehingga mereka dihukum oleh Tuhan adalah ketika mereka ya menganggap remeh bangsa Israel atau umat pilihan Allah, dan mereka bersukacita di atas penderitaan umat pilihan Allah. Nah, mereka bermusuhan dengan Israel dan juga dengan Yehuda. Jadi mereka sangat, kalau kita lihat pembacaan ini, sangat senang dengan kehancuran Yerusalem. Ya, dikatakan, hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Nah, di sini Tirus mengambil keuntungan dengan hancurnya Yerusalem. Nah, Tirus mau merebut, mau menguasai ya umat ini. Nah, dikatakan bahwa sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Nah, bersukacita di atas penderitaan orang lain adalah satu dosa yang luar biasa, dosa yang besar, ya. Nah, bagaimana orang lain sudah menderita, tetapi ya seseorang bersukacita, ya. Melihat penderitaan orang lain, seseorang yang bersukacita, ini adalah satu perbuatan yang tidak baik. Ini satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Sedang orang lain tidak menderita pun, kita tidak boleh bersukacita. Karena ya orang lain punya urusan tersendiri, punya bagian tersendiri. Nah, sudah mereka mengalami kehancuran, reruntuhan. Nah, bagaimana kita berkata, syukurlah, syukur kamu hancur, syukur kamu hidupmu susah, syukur kamu mengalami penderitaan. Bukankah kita menjadi orang yang jahat? Sementara orang yang sedang bersusah itu, ya sangat-sangat sedih hatinya.
sangat-sangat menderita, kemudian kita datang syukur, ya. Nah, pelajaran utama bagi kita pada pagi hari ini adalah jangan pernah kita bersukacita, berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ya, semestinya ketika ada orang menderita, kita harus memiliki empati, ya, harus memiliki perasaan ikut mengambil bagian dalam penderitaan mereka. Nah, misalnya ketika ada bencana-bencana yang terjadi saat ini, bagaimana mungkin kita berkata, syukurlah, oh, tanah di tempat itu longsor, syukurlah rumah-rumah mereka ditimbun oleh tanah, syukurlah banjir melanda mereka. Ya, sekalipun itu karena dosa-dosa mereka, kita tidak berhak berkata syukur. Ya, nah, apakah bedanya mereka dengan kita kalau berbicara tentang dosa? Kita pun orang berdosa. Layakkah kita bersyukur atas penderitaan orang lain sekalipun oleh karena dosanya? Tentu tidak. Nah, memang umat Israel, umat Yehuda atau Yerusalem dihancurkan oleh Allah oleh karena dosa-dosa orang Israel itu sendiri. Tetapi siapa Tirus sehingga dia bersyukur atas penderitaan umat pilihan ini? Nah, maka Tirus pun mendapatkan hukuman. Nah, dikatakan mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul, ya, dan seterusnya. Anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, raja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak, dan seterusnya. Jadi Tirus akhirnya mengalami kehancuran, ya, diserang habis oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan mereka ditawan juga, dihabisi juga, sehingga Tirus yang tadinya satu negara yang besar, Tirus ini terkenal dengan perdagangan mereka dan juga keahlian mereka di perdagangan di laut juga, ya. Kapal-kapal Tirus, ya, dikatakan terkenal hebat, ya, tetapi karena kesalahan mereka, yaitu kesombongan mereka dan juga di mana mereka bersukacita di atas penderitaan umat pilihan Allah, ya, maka mereka akan mendapatkan hukuman itu. Nah, kalau kita melihat dosa apa, apakah kok seseram itu, ya? Masa hanya berkata syukurlah Yerusalem hancur rusak, kemudian dihukum. Mereka dihukum, ya, karena bersyukur di atas penderitaan orang lain, sekali lagi itu satu hal yang sangat menyakitkan, ya, bukan sesuatu hal yang baik, ya. Jadi ini sama dengan penggenapan apa yang Tuhan katakan kepada, ya, Abraham, orang-orang yang mengutuk engkau akan terkutuk, dan diteruskan juga kepada Yakub, yaitu Israel, yang mengutuk Israel akan terkutuk. Nah, ketika orang berkata syukur, sama dengan mengutuk, ya, mengutuk Israel, mengutuk Yerusalem, ya, syukurlah Yerusalem hancur. Wah, ini sesuatu hal yang sangat mengerikan. Nah, kemudian kita lihat mengapa Allah melakukan hal demikian. Di ayat 6 berkata begini, bagian terakhir, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan kedaulatannya, Tuhan menunjukkan kuasanya, ya, bahwa dia berkuasa atas segalanya. Apakah dengan kegagahan Tirus pada waktu itu, maka mereka boleh, ya, sembarangan mengatakan hal yang tidak benar kepada Israel, kepada Yerusalem? Ya, apakah dengan kehebatan mereka kemudian mereka mau mengatakan syukur kepada Yerusalem? Nah, ketika mereka berkata syukur, Tuhan melihat itu dan melihat, wah, ini orang-orang Tirus ini sombong, ini orang-orang Tirus ini melakukan perbuatan yang tidak benar, maka mereka dihukum. Nah, itu sebabnya dikatakan dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan
kedaulatannya. Ya, jadi di sini juga kita melihat bahwa Tuhan itu adil. Tidak hanya Yerusalem yang dihukum, tetapi orang-orang yang bersyukur atas penderitaan Yerusalem pun akan dihukum. Kenapa? Karena orang-orang yang bersyukur atas penderitaan Yerusalem tidak punya hak sesungguhnya untuk bersyukur. Dengan kata lain begini, oke lah, ada orang-orang yang melakukan kesalahan, kemudian kita melihat mereka dihukum menderita. Kita tidak punya hak untuk bersyukur ya atas penderitaan orang itu. Sekalipun orang itu salah, ya dia jahat ya, tapi kemudian dia menderita dan kita berkata syukurlah, syukur dia mengalami kesusahan, syukur dia menderita. Tidak boleh, sebab jika kita berkata syukur, kita orang yang jahat ya, ya kita tidak punya ya empati kepada orang lain, itu sesuatu perbuatan yang jahat dan kita bisa dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah pada bagian ini kita melihat bahwa ya tindakan Tirus adalah tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, mereka menyombongkan diri dan Allah mau menunjukkan kedaulatannya dengan cara memberikan hukuman kepada Tirus. Untuk itu, mari dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, kita lakukan ya perbuatan-perbuatan yang benar yang menyenangkan hati Allah. Satu pelajaran penting, jangan pernah kita bersukacita di atas penderitaan orang lain. Ya, justru ketika orang lain menderita, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang ya berempati, pribadi-pribadi yang menunjukkan kasih ya kepada orang-orang yang sedang menderita. Setidak-tidaknya dengan apa yang bisa kita lakukan menghibur mereka, menguatkan mereka. Jangan sebaliknya kita malah menekan mereka, menindas mereka, padahal mereka sedang dalam penderitaan. Dan yang kedua, kita dapat belajar, ya kita melihat kedaulatan Allah. Allah bertindak adil. Ya, Allah tidak pernah tinggal diam. Orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada umat pilihan Allah, maka Allah tidak akan berdiam diri. Allah sendiri yang akan membalas. Ya, Allah yang akan membalas. Sebab pembalasan adalah hakku, kata Allah. Dan dengan kebenaran ini kita terus melangkah, ya terus melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera daripada Allah, mengalami kebahagiaan. Bukan berarti tidak ada masalah, sekali lagi, bukan berarti tidak ada tantangan dalam hidup ini. Ya, masalah pergumulan hidup jelas ada, tetapi bersama dengan Tuhan, ya kita dimampukan untuk menghadapi semua, dan kita bersyukur memiliki Allah yang berdaulat atas segalanya. Untuk itu mari kita terus serahkan hidup kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ya, dan Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Kita menjalankan seluruh kegiatan kita dengan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa.